kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sistem komunikasi informasi yang berupa telepon genggam. Teknologi informasi komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK atau teknologi informasi komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antara media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melalui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama, yaitu temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti oleh pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Pada tahun 1875, paten penemuan Meucci yang diberi nama Transmitter and Receiver for Electric Telegram didapatkan oleh perusahaan Bell. Perusahaan Bell kemudian mengembangkan penemuan tersebut hingga menjadi sistem yang dapat mentransmisikan suara secara telegraf. Pada tahun 1876, perusahaan Bell mematenkan sistem tersebut. Lalu pada tahun 1877 merupakan tahun di mana telepon pertama kali dibuat. Pada tahun ini, perusahaan Bell membuat 300 telepon elektromagnetik yang dapat digunakan. Setahun kemudian, pada tahun 1878, Bell telah berhasil membuat 10.000 telepon yang dapat digunakan. Pada tahun 1880, dilakukan perbaruan sirkuit yang awalnya one wire menjadi two wire atau sirkuit metalik untuk mengurangi gangguan. Ini merupakan pertama kalinya sirkuit metalik digunakan atau dipasang pada telepon. Pada tahun 1981, telepon pertama kali menggunakan nomor dial, sehingga telepon akan secara otomatis menghubungkan penelpon ke operator dengan menekan tombol dial sebagai instruksinya. Ini menghemat waktu. Pada tahun 1913, AT&T mempraktekkan sistem amplifier elektrik untuk pertama kalinya. Sistem ini memungkinkan hubungan telepon antar benua. Telepon dengan sistem wireless yang memudahkan penggunaan telepon lintas negara juga berkembang. Hingga pada tahun 1915, telepon dengan sistem wireless digunakan pertama kalinya. Pada tahun 1927, proyek layanan telepon lintas Atlantis di London dimulai. Proyek ini menggunakan dua jalur radio. Namun, dikarenakan banyaknya gangguan yang terjadi dalam radio, biaya penggunaannya yang mahal, serta kapasitasnya yang kecil, menyebabkan proyek ini dianggap tidak ideal dan dipindahkan menjadi lintas Pasifik pada tahun 1964. Lanjut ke generasi pertama. Seperti kita ketahui, dan kemungkinan dialami oleh Anda yang lahir sebelum tahun 1990-an, telepon yang berkembang dan banyak digunakan pada masa itu berupa telepon rumah yang menggunakan sambungan kabel, sehingga bersifat fixed atau tidak dapat dibawa-bawa. Telepon genggam yang bersifat mobile baru mulai booming pada tahun 90-an, itu pun dengan harga yang cukup fantastis. Motorola lah yang pertama kali membuat prototype telepon genggam yang diberi nama Portable Dynamic
Adaptive Total Area Convergence atau DINATAC. DINATAC ditemukan oleh Martin Cooper, salah satu seorang pegawai Motorola pada tahun 1973. Lalu pada tahun 1983, DINATAC mulai dipasarkan pada publik oleh Motorola. Telepon genggam pertama ini memiliki bobot 0,9 kg dan merupakan layanan seluler analog generasi pertama atau 1G. Teknologi 1G memiliki sistem yang dikenal dengan istilah AMPS. Ini menggunakan frekuensi 825 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan dengan band 800 MHz. Namun, telepon dengan teknologi 1G ini memiliki ukuran yang cukup besar untuk dipegang oleh tangan. Selain itu, teknologi 1G yang bersifat analog hanya memungkinkan sistem telepon bersifat regional saja, sehingga mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon. Lanjut ke generasi kedua. Pada tahun 1989, ponsel saku pertama yang memiliki ukuran lebih kecil sehingga dapat disimpan dalam saku diperkenalkan ke publik. Ponsel flip pertama yang diberi nama Microtech tersebut didesain dan diperkenalkan oleh Motorola. Berikut adalah fotonya. Sekitar tahun 1990, muncul teknologi telepon genggam generasi kedua atau 2G. Amerika menggunakan teknologi CDMA, sedangkan Eropa menggunakan teknologi GSM yang memiliki kapasitas pelangganan yang lebih besar. Teknologi 2G lebih baik sebab menggunakan teknologi chip digital yang memungkinkan telepon seluler berukuran lebih kecil atau ringan. Tahun 1997, di era dimulainya ponsel pintar atau smartphone dengan diluncurkannya 9.000 komunikator oleh Nokia, telepon genggam ini menyediakan layar LCD dan papan QWERTY yang utuh. Pada tahun 1999, muncul ponsel Benophone, ponsel pertama yang terintegrasi dengan GPS dan menyediakan peta untuk melacak posisi dan pergerakan pengguna. Di tahun ini muncul pula VP201 dari Kyocera di Jepang, yang merupakan ponsel pertama yang terintegrasi dengan kamera. Lalu pada tahun 2002 muncul perangkat BB yang terintegrasi dengan ponsel. Lanjut ke generasi ketiga. Pada Oktober 2001, NTT Dromoko Jepang menyediakan layanan berbasis teknologi 3G pertama. Baru tahun 2002 muncul tandingannya, yaitu CDMA 2001X EF20 di Korea Selatan dan di Amerika, dan tahun 2003 di Eropa. Perbedaan utama jaringan 2G dan 3G adalah penggunaan paket switching untuk transmisi data. Berikut adalah contoh alat 3G. Selanjutnya, teknologi 3G berkembang menjadi 3G Plus yang memiliki kemampuan kecepatan download hingga 14 Mbps dan teknologi HPSA Plus yang diklaim dapat mencapai kecepatan hingga 84 Mbps. Pada tahun 2017, Apple meluncurkan iPhone, sebuah inovasi revolusioner berupa ponsel dengan layar sentuh. Ponsel ini mengadopsi teknologi 3G atau teknologi yang sama. Lanjut ke generasi keempat. Pada tahun 2009, teknologi jaringan 4G yaitu WiMAX dan LTE pertama kali dicoba. 4G WiMAX dicoba di Amerika oleh Sprint, sedangkan 4G LTE dicoba di Skandinavia oleh TeliaSonera. Sedangkan di Indonesia sendiri, teknologi 4G LTE baru mulai muncul beberapa tahun terakhir dan pertama kali diperkenalkan ke publik oleh Bolt. Ponsel pertama yang mengadopsi standar 4G adalah HTC Evo 46 yang diluncurkan pada tahun 2010. Ponsel ini beroperasi di jaringan WiMAX dengan sistem operasi Android 2.1. Ponsel ini juga memiliki fitur kamera 8 MP atau megapiksel, perekam video dengan resolusi tinggi, serta keluaran HDMI. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.